Langsung kita akan ulas hari ini, akan seperti apa jalannya sidang tahunan MPR RI bersama dengan ada Mas Hoirul Umam, pengamat politik Universitas Paramadina, kemudian ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Waketum Golkar, dan Bang Andreas Hugo Parera, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selamat pagi semuanya. Ini mau dipakai nih mic-nya, boleh silakan. Udah. Oke, mungkin saya mau mulai dari yang menarik dulu adalah konfirmasi kehadiran dari Bu Megawati Soekarno Putri, Bang Andre. Artinya kan ini jadi sama-sama akan dilihat Pak Jokowi akan bertemu sama Bu Mega lagi akhirnya setelah sekian lama. Benar ya terkonfirmasi hadir ya Bang Andre? Ya, Ibu Mega selalu biasanya pas tanggal 16 Agustus itu biasanya hadir gitu. Mudah-mudahan tidak ada hal yang luar biasa. Oke. Nah, kan sama-sama kita nantikan adalah apa yang akan disampaikan oleh Presiden. Nanti kan juga laporan kinerjanya selama setahun terakhir. Nah, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, kalau kita melihat situasi di 1 tahun terakhir ini, di kepemimpinan Pak Jokowi dan juga Pak Maruf Amin, apa sekiranya yang mesti disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada publik? Ya, tentu pidato kali ini menjadi sangat spesial karena ini adalah pidato terakhir dari Presiden Joko Widodo mengakhiri 2 periode servis atau pengabdiannya sebagai Presiden RI. Oleh karena itu tentu saya berkeyakinan yang disampaikan oleh Presiden bukan semata-mata 1 tahun tetapi the whole years. Jadi selama periode pemerintahan tentu akan ada cukup banyak materi yang akan disampaikan, tetapi pasca pelaksanaan pemilu 2024 yang lalu salah satu pesan yang barangkali akan disampaikan adalah pesan rekonsiliasi. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana terkait dengan konteks keberlanjutan dari program-program pembangunan supaya kemudian ada sisi yang betul-betul bisa di take over, di handover oleh pemerintahan yang akan datang. Adapun kemudian yang lain, saya pikir pesan-pesan persatuan itu menjadi penting untuk dilakukan, disampaikan, dan barangkali ada hal-hal yang sifatnya teknis tapi cukup strategis, misalnya terkait dengan isu IKN dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian perlu kita antisipasi, meskipun barangkali akan ada kejutan-kejutan yang disampaikan oleh Presiden, baik itu terkait dengan konteks dinamika politik dan juga demokrasi belakangan ini, yang juga menjadi concern dari sekian banyak para anggota DPR, kemudian para anggota DPD, dan ini adalah bagian dari evaluasi perjalanan pemerintahan 10 tahun saat ini. Oke, berarti evaluasi dari 2014 sampai 2024 ya? Ya, kalau misal bisa kita prediksi, besar kemungkinan ya, karena ini adalah momentum paling akhir dari pidato Presiden Joko Widodo. Dan kalau misal kita mengikuti fatsun politik ya, beberapa waktu lalu sempat diskusi sama Bang Andreas tentang permintaan maaf, tapi itu di forum pengajian ya, forum doa bersama. Permintaan maaf konteksnya adalah sebuah ekspresi fatsun politik seorang pemimpin negara. Tentu ada hal-hal yang positif yang bisa dihadirkan, tetapi ada juga hal-hal yang tentu tidak bisa memuaskan banyak pihak. Maka kalau misal kemudian ekspresi minta maaf itu disampaikan sebagai bentuk kerendahan hati, maka itu akan menjadi ekspresi penutup dari servis atau kepemimpinan Pak Jokowi di periode saat ini. Oke, karena kan kita juga ingat di tahun 2014 ketika Pak SBY pidato terakhir, pidato tahunan yang ke-9-nya, ia juga menyampaikan permintaan maafnya setelah 2 periode menjadi presiden, tak luput dari kesalahan dan lain-lain. Secara terbuka dengan segala kerendahan hati juga melakukan itu permintaan maaf. Nah, kalau dari Bang Doli mewakili partai politik yang berada di koalisi pemerintahan, apa yang sekiranya akan disampaikan Pak Jokowi? Iya, saya kira tadi benar bahwa sebetulnya ini acara-acara rutinitas biasa saja. Setiap tahun sekali kita menghadapi 17 Agustus ada penyampaian pidato Presiden. Ya, betul bahwa nanti akan yang disampaikan adalah bagaimana program-program setidaknya selama setahun ini sudah apa saja yang dilaksanakan. Tapi karena ini memang di akhir ya masa pemerintahan periode ini, atau bahkan buat Pak Jokowi ini terakhir pidato mewakili 10 tahun 2 periode sebagai presiden ya, tentu nanti akan bicara juga tentang apa saja yang sudah diletakkan sebagai dasar ya buat pembangunan kemajuan Indonesia yang akan datang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira karena ya kita sudah sama-sama mengetahui hasil pemilu kemarin,
bahwa yang terpilih adalah Pak Prabowo dan Pak Gibran yang kemarin dalam kampanyenya adalah salah satunya berkelanjutan gitu ya. Nah tentu saya kira Pak Jokowi juga menyampaikan kira-kira ke depan apa hal-hal yang juga penting untuk dilanjutkan ya. Kemudian program-program apa saja yang juga menjadi strategis 5-10 tahun ke depan setelah beliau meletakkan dasar yang cukup kuat selama 10 tahun terakhir ini. Jadi nanti mungkin kalau kita lihat nota keuangannya itu sudah mewakili ya program-program yang akan dilanjutkan atau dilaksanakan paling tidak setahun pertama ke depan oleh pemerintahan baru nanti di bawah Pak Prabowo dan Pak Gibran. Oke, artinya kan itu adalah sesuatu yang di depan. Tapi kalau misalnya dalam pidato hari ini kan juga kita menunggu refleksinya apa. Kalau dari Partai Golkar melihatnya apa yang harus direfleksikan dari pemerintahan Pak Jokowi? Iya, saya kira secara umum ya, overall banyak hal-hal yang juga sudah dicatatkan ya oleh pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Pembangunan kita terlihat cukup baik ya. Misalnya salah satunya ya yang sangat fenomenal itu kan adalah di periode ini dimulai proses ya pemindahan ibu kota negara kita yang baru yang kita sebut sebagai Nusantara itu. Ini kan juga proyek masa depan Indonesia ya. IKN itu mewakili simbol kemajuan Indonesia bukan hanya 5-10 tahun tapi misalnya 50 sampai 100 tahun atau ratusan tahun. Karena dulu pada saat Indonesia merdeka meletakkan Jakarta sebagai ibu kota itu kan sekarang sudah hampir 500 tahun umurnya. Nah, jadi itu menandakan bahwa pemerintahan ini sudah meletakkan catatan sejarah untuk menatap masa depan ratusan tahun ke depan gitu. Nah, ini yang juga saya kira menjadi catatan. Nah yang lain banyak aspek-aspek yang memang sudah terjadi kemajuan ya. Kita lihat misalnya ya pembangunan fisik saja. Banyak sekali kita merasakan adanya perbedaan-perbedaan, adanya kemajuan-kemajuan dari periode-periode sebelumnya. Ini sambil kita lihat juga ya para tamu undangan sudah mulai hadir. Tadi ada Ketua DPR RI Puan Maharani sudah hadir. Ini sama-sama kita saksikan di layar kaca ada Wakil Presiden ke-10 dan 12 Pak Yusuf Kalla. Kemudian tadi juga sempat kita lihat ada Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri ATR BPN ada Agus Harimurti Yudhoyono yang juga sudah hadir di area kompleks Parlemen Jakarta. Kita lanjutkan lagi kalau tadi dari Partai Golkar. Nah kalau dari PDIP Bang Rea sebagai partai politik yang kita tahu awalnya kan juga mendukung Pak Jokowi, berada di pemerintahan. Sekarang kan kondisi lagi cukup panas dingin lah ya Bang. Gimana? Apa catatan, ya apa yang harus disampaikan oleh Pak Jokowi sekiranya dalam sidang ini? Ya, saya bukan orang yang bisa memprediksi ya, tapi biasanya di bagian akhir ya, sebelum ya orang berpisah, artinya dalam hal ini di pemerintahan tentunya. Tentu yang pertama kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan sekian lama, apalagi kalau di 2 periode pemerintahan. Kemudian juga ya kalau mau mengucapkan permintaan maaf atas yang pernah kita diskusikan. Nah ini momen yang baik gitu. Ini ditunggu juga sama PDIP. Ya tentu juga dengan beberapa hal yang catatan-catatan yang penting karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada juga pemerintah yang sempurna. Tentu ada hal-hal yang perlu disampaikan. Tapi kalau itu disampaikan dengan tulus, saya kira ini momentum yang baik dan tepat. Tentu kemudian juga evaluasi terhadap perjalanan pemerintahan. Memang di waktunya mungkin ya 1 jam, 1,5 jaman lah ya, ini kalau kita lihat dari agendanya. Tapi itu bisa dimanfaatkan termasuk juga untuk evaluasi terhadap perjalanan pemerintahan yang tadi ya Mas Doli juga sampaikan gitu. Ya banyak hal positif, tapi banyak hal yang belum dilakukan juga. Misalnya satu hal yang berkaitan dengan revolusi mental. Itu yang banyak ditunggu-tunggu orang jadi ikon yang di tahun 2014 kemarin gitu kan. Tapi kita tahu sekarang ya banyak hal-hal yang ya terjadi kemunduran di dalam perilaku dan ya
dalam hal pemerintahan dan praktek-praktek politik, praktek-praktek demokrasi yang terjadi di kita gitu. Nah ini menyangkut ya tentu mental kita di dalam menjalankan kekuasaan. Saya kira hal-hal seperti itu ya pantas dan perlu kita kemukakan sehingga rakyat tahu gitu. Dan kemudian yang berikut tentu hal yang berkaitan dengan kalau mau disampaikan juga pesan apa ke depan untuk bangsa dan negara ini gitu. Sebagai pemimpin ya pesan apa yang mau disampaikan dalam arti bahwa kalau ingin dilanjutkan bagaimana poin-poin yang penting yang berkaitan dengan berkelanjutan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang mungkin penting dan perlu disampaikan, tapi itu tentu sangat tergantung pada bagaimana ya Bapak Presiden melihat pentingnya hal tersebut. Oke. Nah sambil juga kita lihat ini tampaknya Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga sudah tiba di Kompleks Parlemen Jakarta mengenakan pakaian adat. Kalau tahun lalu Pak Wapres menggunakan pakaian Demang khas adat Betawi, ini juga apa ya? Ini kira-kira apa ya pakaian adatnya Mas Umam atau Bang Dul? Sumatera ya. Atau Bang ada yang tahu? Lampung atau Sumatera Selatan. Melayu ya, Adat Melayu. adat Ada Melayu ya? Adat Melayu. Oke. Jam 8.34 Wakil Presiden bersama dengan istri Bu Wuri Ma'ruf Amin sudah tiba mengenakan pakaian adat. Ini pakaian adat ini juga biasanya menjadi satu Jadi elemen simbol, of ya? surprise-nya tuh ya. Oh, Bu Mega kira-kira pakai baju apa nanti? Saya nggak tahu juga persis. Oke. Tapi merah putih pasti. Merah putih ya. Oke, diskusi ini akan kami lanjutkan, tapi Bang Ahmad Doli tampaknya juga ada agenda lain. Bang Doli, terima kasih sudah bergabung di Kompas TV. Sehat selalu ya Bang Doli. Sama-sama. Oke. Abang Anda tunggu dulu dong sama Mas Umam masih di sini. Jangan kemana-mana dulu. Ya, sip. Oke, kita balik lagi membahas apa yang sekiranya akan dibahas. Nah kalau tahun lalu, Di sini. Oke. kalau tahun lalu kan 2023 yang juga jadi kritik adalah kenapa soal pemberantasan korupsi tidak dibahas sama sekali oleh Pak Jokowi. Hanya ada pencegahan korupsi. Kemudian juga soal demokrasi tidak begitu banyak dibahas. Itu juga salah satu. Dan juga soal kepercayaan publik. Ya, itu bisa jadi modal menuju Indonesia Emas 2045. Nanti kita bahas Mas Umam dan juga Bang Andreas. Tapi jangan kemana-mana. Tetap di Kompas TV, kita jeda sejenak.